meloloskan Anda dari penghakiman Yesus. Silakan. Ayatnya. Yohanes 12 nomor 48. Kalau Anda bisa lolos di penghakiman Yesus, saya berhenti menjadi seorang apologet. Selamat tinggal dunia apologet. Biarkan saya melenggang ke Dubai menjadi artis terkenal di sana. Silakan. Silakan Anda baca Yohanes 12:48. Loloskan orang-orang Kristen. Jangan Kristen, terlalu sulit. Satu orang aja, Anda aja. Coba Anda loloskan diri Anda di situ. Saya baca silakan. Yohanes 12:48 ya. Silakan. Barang siapa menolak aku, ya aku di sini adalah Yesus. Yesus. Siapa yang menolak Yesus, ya tidak menerima perkataanku, ya artinya pengajarannya. Dia sudah ada hakimnya, ya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang coba Anda loloskan. Anda keciduk menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba Anda loloskan diri Anda di penghakiman Yesus. Wahai Alpon. Bang. Yesus itu udah menghalalkan sebagian sudah diharamkan. Dengar dulu ya, penjelasannya apa nih? Loloskan diri Anda dulu. Lolosan apa lolosin? Ini nggak masuk di akal. Lolosin diri Anda dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang. Sabar. Yesus datang. Tak naik keledai dia. Anda dipanggil. Hei, Alfaud, manusia cupu, maju ke depan. Kau seumur hidupmu ku tengok kau menyembah aku. Tolong tunjukkan firmanku. Adakah saya mengajarkan manusia sembahlah aku? Apa jawabanmu? Ya. Apa jawaban saudara? Barang siapa menolak aku, menolak Yesus kan? Ya. Kan? Dia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataan Yesus yang menjadikan Anda mengibadahi Yesus? Mana? Tunjukkan. Kang, yang menolak Yesus, yang memuji Yesus itu kan neraka semua. Dari situ tuh kelihatan kan akan menjadi hakimnya menolak kan gitu loh. Yang tadi juga pengajaran sesat itu dasar pijakan. Dengar, kisi-kisi penghakiman Yesus itu berdasarkan ucapan-ucapannya ketika dia melakukan penginjilan. Betul atau betul? Maksudnya kisi-kisi gimana? Inilah dia. Kalau Anda nggak paham, nggak berakal, nggak berotak, nggak berfungsi pemikiran Anda untuk menelaah ucapan yang ada dalam Bible. Ad hominem, Bang. Itu loh. Kita langsung Sekarang begini. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, apakah dia pernah melakukan penginjilan? Penginjilan dalam arti kata menyampaikan firman. Bang, Yesus itu sendirilah Injilnya, Bang. Inilah kekeliruan Anda. Inilah kekeliruan Anda secara terstruktur oleh gereja sampai hari ini. Inilah ketololan Anda. Maaf saya katakan Anda tolol karena tidak mengatakan Yesus itu Injil. Dia mengatakan apa? Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Jangan bang. Tahu artinya nggak? Jangan bang. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan 3 tahun lamanya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itulah yang akan menjadi hakim Anda di akhir zaman. Sekarang Anda firman akan jadi hakim yang menolak. Barang siapa menolak toh? Siapa menolak? Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul, Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul. Maksud Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tolong tunjukkan mana perkataan Yesus sembahlah aku. Tunjukkan.
Anda menyembah Yesus. Saya tanya, mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus, sembahlah aku? Yesus Mana? itu menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Ya udah, kalau begitu jawaban Anda, nanti ketika Anda dihakimi oleh Yesus, Anda jawab. Kalau ketika Anda ditanya, Elvan, kenapa Anda menuhankan aku? Jawaban Anda apa? Karena Anda adalah anak Allah. Kira-kira Yesus ngapain waktu itu? Karena kesatuan. Ya, kesatuan. Ya sudah, siapkan kemudian jawaban Anda itu kepada Yesus. Ya, Aku menuhankan engkau Yesus. Aku menuhankan engkau Yesus karena engkau adalah Tuhan itu sendiri. Siapkan jawaban itu. Ya memang betul. Itu kan bentuk. Sekarang Anda lihat di dalam Matius 7. Sekarang Anda lihat dalam Matius 7. Siapa yang diusir di sana di data nomor 22 sampai 23? Anda kan? Ini kita belum selesai nih yang menolak aku ini. Siapa yang menolak Yesus? Ayo. Yang menolak Yesus itu ya Kristen. Siapa menolak Yesus itu udah firmannya, dia akan menghakimi. Lucu orang ini. Otak nggak sampai, tapi sok-sokan. Ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan pada saat dia ada di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Yesus ketika penginjilan mengajarkan berita gembira kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu mengajarkan untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Bang, menyembah itu kepada Allah. Tapi Yesus itu hakikatnya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Maka itu firman itu adalah ya. Ada nggak seperti itu ucapan Yesus? Bang, maka itu satu-satunya penyelamat itu ya Al-Masih, bukan Al-Masih. Ada nggak ucapan Yesus kayak begitu, Bang? Ada nggak? Karena ini kan, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Ada nggak Yesus pernah mengatakan firman kayak begitu? Ada nggak? Bang, ya. Allah itu, Theos itu nggak berwujud. Kita ini manusia butuh yang berwujud. Maka itu. Ada tidak Yesus menyampaikan firman kayak begitu? Karena yang menjadi tolak ukur nanti adalah perkataan yang telah dia katakan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Maksudnya mengatakan apa sih? Loh, yang menjadi hakim di akhir zaman itu adalah perkataan yang pernah Yesus katakan. Ya itu katanya itu firman, pengertiannya firmannya itu dia firman. Iya, ada nggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan menyembah Yesus, menyembah dirinya adalah keselamatan? Ada nggak? Kok mati akal? Oh, Kristen ternyata. Emang satu paket. Harus sabar memang kita menyampaikan. Karena ada kepura-puraan. Di situ penipuan. Penipuan terhadap diri sendiri. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Ini dalil. Barang siapa menolak aku. Dan barang siapa tidak menerima perkataanku. Perkataan mana? Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Anda tolak nggak itu? Atau Anda terima? Bang, ya, abang harus lihat konteks zamannya. Bang, saya menyebut nama Allah. Ya. Nah, Yesus itu dihukum mati karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Alamak. Alamak. Itu penyebabnya itu ya, Masya Allah. Memang nggak bisa dibicarakan secara langsung, tetapi memang dialah perwujudan gambaran Allah di dunia ini ya Yesus. Aki gorila gitu. Aki gorila.
Yesus bilang, kalau engkau nggak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Alamak. Nggak nyambung. Alamak. Mati nggak? Inilah akibat menyembah Yesus palsu. Segala-galanya anak Maria yang datang mengajarkan dirinya sebagai nabi, sebagai duta, sebagai utusan. Begitu terangkat ke langit muncul pengajar-pengajar palsu, pengikut-pengikut palsu yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekarang begini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan dirinya untuk disembah atau mengajarkan dirinya untuk diikuti, menyembah yang ada di langit? Jawab. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nyambung. Iya kan? Wakana inna kaida syaitan, Tetapi inna kaida syaitan. Gini loh. Astagfirullah. Coba. Kana daifan. Sesungguhnya penyesatan iblis itu lemah. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat ya kalian ini orang Kristen. Iblis semakin kuat karena kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul. Saya terima Terus siapa yang memperkenalkan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa? Ya karena hakikatnya dia memang utusan. Hakikatnya dia adalah firman yang diutus dari manusia. Ya. Cobalah teman-teman. Coba. Parah sekali wah ini, aduh. Inna kaida syaitan. Aduh. Karena daifan. Coba. Ya, makanya manusia siapapun bang, mau orang kayak gimana, nggak akan bisa terima dalam wujud angan-angan. Dia akan butuh objek. Nah, berarti Anda akui ini angan-angan. Dengar dulu. Makanya butuh yang disebut al-wujud, ya itu. Harus ada al-wujud. Apa pula bahasa apa pula itu al-wujud? Iman abang sendiri nggak akan bisa bang kalau nggak ada batu hajar. Itu butuh al-wujud. Iya. Itu Kasihan sekali ini. Kasihan penyembah pagan ini, kasihan. Ya kan, makanya tradisinya itu selalu bang pasti harus ada wujud walaupun Bang Alfon izin dulu Bang Alfon. Bang Zuma, saya jadi ingat loh ketika tadi Bang Alfon mengatakan angan-angan di dalam Quran surah An-Nisa 120 ya Bang Zuma ya? Iya. Silakan Bang Zuma. Iya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, menjanjikan kesesatan, menjanjikan angan-angan, padahal iblis hanya menjanjikan apa? Keselamatan semu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, yang mereka sembah sebenarnya adalah iblis yang terkutuk. Siapa yang kemudian membangkitkan angan-angan Anda? Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, Yesus itu adalah kebenaran hidup, tak ada yang sampai kepada surga kalau tidak nyembah Yesus. Yang membangkitkan angan-angan Anda itu siapa? Sementara Yesus ini pernah datang ke muka bumi mengajarkan siapa dirinya. Kenapa nggak dijadikan acuan itu? Oke, sekarang kita buka Quranmu bang. Ya, Ali Imran 55 bang. Iya. Pandai kali kalau asal Quran. Padahal modal terjemahan. Anda hanya kena tipu. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang lebih benarnya, coba terjemahin yang lebih benarnya. Coba buka itu. Apa tuh? Apa itu? Ali Imran. Ayat 55. Kejauhan ilmumu itu Kaidahnya tinggi kali dia materi kajiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, "Isqala Allahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mudakhiruka minal ladina kafaru." Aku membersihkan engkau dari orang Kristen. Wa ja'ilul ladina ta'idu taba'u fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Salah itu, bukan begitu. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima
kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir Kristen dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, ini Allah menyatakan mengangkat Nabi Isa, lalu membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ya Kristen. Orang Kristen ini nempel-nempel. Kami adalah pengikut. Kami adalah pengikut. Dulu Bang, baca perhatiin. Kami adalah pengikut. Sejak kapan Nabi Isa memiliki pengikut makan babi? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya ibadah minggu? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya tidak sunat? Orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Bang, di Quran nggak ada kata sunat. Oke. Di Quran mana ada sunat? Nggak ada itu sunat. Mulai ngaco nih satu. Udah kehabisan ngaco sekarang. Detik-detik terakhir ngaco. Loh, ini sekarang ayat yang tadi itu Bang ya menjelaskan orang-orang yang kafir terhadap Isa itu akan berada selalu di bawahnya pengikut Isa. Itu makna ayat itu. Ya kau sadat, kau jadi ustaz hari ini, kau sadat dulu. Orang kafir pengikut Isa. Gimana sih orang kafir pengikut Isa? Quranmu itu yang menjelaskan ada dua orang, jenis orang-orang pengikut dan orang-orang kafir. Kafir itu kan tidak menyangkal ya, menutupi diri dari ajaran Isa gitu loh. Nabi Isa bertakwa kepada Allah. Kamu sampai hari Nabi kiamat Isa bertakwa kepada Allah. Kamu fattakullah wa ati'un. Nabi Isa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Bertakwa itu takut kepada Allah. Nabi Isa takut kepada Allah. Anda takut nggak kepada Allah? Allah yang mana? Kalau Allah negeri Mekah mah enggak. Nah, ini dia nih. Tuh, mulai kan? Kalau ngaco. berbicara mengenai Nabi Isa, berarti berbicara tentang Tuhannya yang bernama Allah. Kamu sendiri yang mengutip Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, ya, gitu ayatnya. Salah ayatnya, salah, keliru saya nyebut huruf. Jadi di situ dikatakan, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Karena itu, apa kata beliau? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, orang Kristen mana ada yang bertakwa kepada Allah? Itu belum lengkap Bang. Itu belum lengkap bacanya. Orang Kristen mana ada pernah takut kepada Allah? Orang Kristen namanya kafir, berarti ingkar kepada Allah. Bang, abang jangan motong ayat Al-Quran sembarangan tuh Bang. Ada lagi bertakwa kepada Allah dan kepadaku. Ada masih kepadaku katanya. Tidak ada dalilnya kayak begitu. Di situ dia katakan fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Taat kepadaku. Aku menyembah kepada Allah. Aku memerintahkan kepadamu menyembah kepada siapa? Kepadaku atau kepada Allah? Kepada Allah. Maka taatlah kepadaku. Ketika engkau taat kepadaku, maka yang kau sembah bukan Yesus, yang kau sembah adalah Allah. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Iya Bang. Dia pikir itu wa'atiun itu artinya juga kepada wa'atiun itu disuruh menyembah kepada Nabi Muhammad. Bukan. Jadi saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mengibulin umat Islam dengan mengais-ngais terjemahan Al-Quran. Mustahil. Di sini ada beberapa kemudian pagar betis yang Anda harus lalui. Ada saya, ada Bang Handi, ada Santo, ada Pandi, dan seterusnya. Gak bisa.
belum ulama-ulama, belum santri-santri, belum yang lain-lainnya. Nggak bisa kalian membodoh-bodohi. Cukuplah konsentrasi kalian kepada Bible. Semoga dengan Anda mendalami Bible, Anda kemudian bisa waras kembali. Jangan gila kayak sekarang. Yesus berpesan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu. Tapi Anda tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur kemudian tergadai kepada bintang timur. Sudah tergadai jiwa Anda. Jiwa-jiwa Anda sudah ada dalam genggaman sang bintang timur. Jadi sulit bagi kami untuk menyelamatkan kalian. Meskipun demikian, bukan sesuatu yang mustahile. Kalau kami datang kemudian memberitakan kebenaran, menyadarkan kalian dan Anda mau menggunakan akal sehat, insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau tetap memperbodoh, hanya memperbesar perut dan memperkecil kepala kayak kepas, maka tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran itu. Tiap hari membesarkan perut dengan makan babi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, belum lagi anjing masuk 5 ekor, 7 ekor, belum lagi ular, kalau ada juga dimakan berapa ekor, 7 ekor, 10 ekor, buncit. Makin melanda perut, otak semakin mengkerut, maka yang ada adalah api neraka jahanam. Jangan terlalu jauh ke Al-Quran. Dalami dulu Bible. Dari Bible Anda akan tahu ternyata Tuhan itu bukan Yesus. Dari Bible Anda akan tahu ternyata yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Dari Bible Anda akan tahu ternyata nabi palsu itu adalah Paulus. Dari Bible Anda akan tahu bahwa Tuhan palsu itu adalah Yesus yang mengaku-ngaku bintang timur. Dari Bible Anda akan tercerahkan, dari Bible Anda akan terlaknatkan. Posisi Anda, mau ke surga atau mau ke neraka? Caranya ke surga, gunakan akal, kaji Bible. Mau ke neraka, perbesarlah perutmu dan perkecillah kepalamu kayak kepas. Pasti akan sampai ke neraka. Silakan diambil alih. Karena Bible berbau Yunani. Itu intinya. Apa maksudnya Bible itu berbau Yunani, Bang Yuma? Karena ketika Elohim mengajarkan tentang dirinya, dari sejak Nabi Musa membebaskan kaum Israel dari perbudakan Mesir sampai ke Bukit Sinai, diterangkan dalam Keluaran 20, sampai kepada tanah Kanaan. Mereka di tanah pembuangan sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak pernah mengenal Theos. Baca Yesaya 66, orang-orang yang kemudian melestarikan, memuliakan, meramaikan, menggaungkan taman-taman dewa, mereka adalah pemakan babi. Pada saat Elohim berkarya kepada Bani Yakob, orang-orang Roma, orang-orang Yunani juga sedang menggaungkan cangkangnya di atas muka bumi dengan menyembah kepada Theos. Mereka punya rasa bahasa, mereka punya rasa aliran kepercayaan. Theos bagi mereka adalah yang tertinggi, dewa. Tapi dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi Elohim. Dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi El Shaddai, El Eroi, El Olam, dan seterusnya. Tidak akan pernah. Theos ya Theos, Elohim ya Elohim. Tapi setelah kemudian gugurnya Nabi Musa, pengajarannya semakin melemah. Daud, Salomo, apalagi Yesus, ajarannya melemah. Yang menguat adalah ajaran dewa-dewa. Theos, Hercules, Zeus, Apis, Orisis, naik ke puncak gunung. Mereka kemudian merambah sampai ke Yerusalem. Yerusalem pada masa itu bait sucinya hanya diisi oleh orang-orang munafik, ahli Torah dan orang Farisi. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ahli Torah, orang Farisi menduduki ke kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau dengarkan mereka. Ikuti perintahnya, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kursi Musa semakin melemah. Orang Yahudi menyadari itu kemudian, sehingga harapan mereka harus ada Mesias sebagai penyelamat.
Yesus datang kemudian. Rupa-rupanya yang mereka tunggu ini adalah manusia yang lahir tanpa ayah. Gak benar ini. Suatu kehinaan bagi kita. Gak benar ini. Ini anak zina. Mana mungkin dia adalah Mesias. Sehingga semua ajarannya, mata mereka tertutup. Tapi faktanya Tuhan berkata lain. Yesus diberikan kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Membuat orang lumpuh bisa berjalan. Orang botak bisa gondrong. Orang gorong bisa botak. Orang lumpuh, orang buta, semua bisa diobati oleh Yesus. Itu mujizat. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi makar terjadi. Melihat kekuasaan yang ada pada diri Yesus bukan membuat mereka takut, mereka semakin cinta kepada dunia. Apa kata mereka? Mereka sekongkol untuk membunuh Yesus demi agar supaya kekaisaran Romawi tidak datang kemudian merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca lengkap di sana. Orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Yesus, sepakat membunuh Yesus karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan merampas bangsa Israel. Maka mereka sepakat Yesus harus ditumbalkan. Maka matilah Yesus menurut pemahaman orang Kristen. Tapi Allah berkata lain. Yesus diselamatkan ke langit. Yang dibunuh adalah pengkhianat. Yang mana pengkhianat ini nanti akan menjadi cikal bakal dari penggenapan dan dari nubuat tentang angkatan jahat. Baca Matius 12 tentang nubuatan akan munculnya angkatan jahat. Itu jelas itu. Apa yang terjadi? Yesus selalu mengatakan apa? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Orang Farisi. Tak ada orang Arab, orang Islam, orang Indonesia, orang Sunni. Waspada kepada mereka. Enggak. Yesus berkata, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ular beludak, waspadalah kepada serigala nyamar domba, waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada orang Yahudi itu sendiri. Itu kata Yesus. Dan orang Yahudi dari kalangan mereka sebagian kemudian menafikan ajaran Yesus, lalu kemudian demi untuk keuntungan mereka membuat sebuah buku, membuat sebuah cerita, mengarang-arang cerita, melemparkannya kemudian kepada orang Roma dan Yunani. Mereka terima, mereka timbang ajaran itu. Lalu dewa-dewa mereka yang tadinya Theos berubah frontal, yang tadinya Elohim mengganti menjadi Theos, masuk ke Indonesia menjadi Yesus, yang mereka kemudian sebut Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus. Itulah mereka. Padahal ajaran Kristen ini demi Allah tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen adalah agama independen, agama yang berdiri sendiri, yang dihasilkan dari buku-buku yang berasal dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali. Ingat teman-teman, sampai hari ini gereja mula-mula sampai gereja detik ini bingung siapa penulis daripada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Mereka nggak tahu. Kitab Wahyu, kitab Ibrani, mereka nggak tahu siapa penulis kitab itu. Termasuk buku Petrus 1, Petrus 2, Petrus, mereka bingung dan tidak bisa menentukan sikap siapa penulis dari buku-buku tadi. Bahkan sampai hari ini, mungkin sampai 2 menit sebelum kiamat, orang Kristen, bapak-bapak gereja, apapun jabatannya, sekolah dimanapun dia, selicin apapun kepala botaknya, tidak akan pernah bisa mengetahui siapa Paulus ini, siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa buyutnya, apalagi tetangganya. Dengan kata lain, jangan mengikuti ajaran nenek moyang. Ikutilah ajaran yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Halo Bang, boleh tanya Bang? Belum nanya identitasnya dulu Bang. Adit Bang. Iya. Agamanya apa? Katolik Bang. Silakan. Tadi kan saya udah dengar tuh Bang, banyak lah tadi dijelaskan kan terkait ya Paulus lah yang dibilang sesat dan lain-lain, sampai tadi panjang saya udah dengerin. Nah, kebetulan Bang saya itu juga mencari-cari ini siapa sih sebenarnya nabi palsu yang ditulis di kitab saya gitu kan. Nah,
pada saat itu saya baca bang di Yeremia 23:15 itu kan disebutin bahwa nabi palsu menurut Alkitab itu bang, itu dia akan mati karena racun bang. Nah itu kan saya tanya nih, waktu itu kan saya sempat tahu, saya kan sempat baca juga kalau misalnya Nabi Muhammad itu meninggal karena racun. Nah pertanyaan saya bang, ini kan tadi kan disebutkan bahwa Paulus itu kan dia disebut Mesias palsu dan nabi-nabi palsu nih bang. Pertanyaannya saya kalau pertanyaannya apa? Pertanyaan saya kalau dia nabi Mesias palsu, Paulus yang tadi disebutkan Bang Zuma itu palsu, kenapa justru dia tidak meninggal karena racun bang? Oke, cukup. Silakan Bang Juma. Siapa yang meninggal karena racun? Udah cukup kan? Gantian. Silakan Bang Juma. Baik. Satu lagi bang, ada sedikit bang, sorry bang. Ganti satu-satu aja dulu dijawab, dia nggak numpuk. Satu-satu dulu. Ini masih Satu-satu dulu. Habis ini baru Anda jawab pertanyaan lah yang kedua. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Kalau saudara mengambil Yeremia 23, mundur satu ayat aja mundurnya. Satu dalih aja mundur. Ambil dari nomor 15-nya coba. Karena kalau ngambil dari nomor 9, hancur kalian. Nomor 15-nya coba Anda baca. Baca di situ. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Para nabi itu. Nanti kutunjukkan nabi mana yang dimaksud. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Pertanyaan saya, Paulus ini nabi Arab atau nabi dari Yerusalem? Jawab dulu bang, itu dulu. Kan bang. Paulus kan sebenarnya kalau di kami kan bukan nabi ya bang, dia kan kalau kita bilang tuh salah satu yang tadi udah dijelaskan lah, dia yang melihat yang dia bertobat lah intinya. Tapi dia nggak disebut nabi bang. Oke, baik. Kalau Anda tidak menyebut Paulus nabi, berarti seluruh ajarannya itu dengan kata lain Anda menyebutnya sebagai ajaran-ajaran palsu. Kok bisa? Karena hanya nabi yang memiliki hak dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Catat itu. Bilangan 12:6. Jika ada di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Kalau Paulus bukan nabi, berarti Paulus tidak menerima penglihatan, berarti Paulus tidak menerima mimpi, berarti catatan-catatannya adalah firman palsu. Dengan kata lain, sama aja. Sami mawon, dia bukan nabi kata Anda, tapi kitabnya dari mana? Oh, ternyata bukan catatan firman Tuhan. Oh tidak Bang Suma, itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Karena tidak mungkin seorang menulis wahyu tidak mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Kalau penglihatannya bukan dari Tuhan, berarti dari setan. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu setan. Itu yang pertama. Kedua, catat baik-baik. Di Kisah Para Wartawan 13 nomor 1. Di situ dikatakan ada beberapa nabi yang ada di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Nabi dia. Dia nabi. Kemudian Islam mengajarkan yang disalib itu bukan Isa, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Bible mengatakan Galatia 3:13 yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yohanes 19 nomor 30, setelah orang itu minum racun dari anggur asam, maka matilah dia. Jangan katakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu nabi palsu. Karena di dalam Yohanes 19 nomor 30, setelah Yesus meminum anggur asam, maka matilah dia, diracun. Bang Zuma, boleh Mana bang diulangi? Paulus mati karena racun? Yang lain si Adi ini belum. Di mana bang? Di mana bang tadi Paulus mati karena racun bang? Tidak ada Paulus diceritakan mati karena racun.
Dan tidak ada juga di dalam nubuat tentang nabi palsu itu mati diracun. Tak ada. Anda membaca Yeremia nomor 23, saya bacakan kepada saudara. Beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi palsu yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Mana minum racun? Mati. Tunjukkan ke saya tertulis nabi palsu minum racun mati. Yang ada di dalam Yeremia 23 minum racun itu adalah nabi Yerusalem. Kalau Paulus kemudian Anda katakan tidak minum racun dan tidak mati, baca dengan teliti. Nabi dari Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan kau dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 11, 1 nomor 17, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi apa yang kukatakan adalah atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah, bukan berdasarkan firman Tuhan. Pengakuan dia sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anda bertanya, Anda bingung menemukan nabi palsu yang ada di dalam nubuatan Yesus. Tak ajarin kepada saudara. Anda baca di dalam Matius 15 tanda 24, di sana dikatakan dengan sangat jelas oleh Yesus, tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Matius 24 nomor 24. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Paulus menulis kitabnya di dalam bilik penjara. Apa yang dikatakan? Aku menerimanya bukan dari manusia, melainkan menerimanya dari Yesus Kristus. Berarti pada saat dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Yesus di dalam. Sementara Yesus berkata di dalam Matius 23, pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, nomor 25, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan terlontar cahaya yang ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang datang kepada Paulus di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus nanti datang sama seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada penulis Wahyu, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang Anda sembah. Makanya antara sembahan Anda dan sembahan Yesus berbeda. Yesus sembahannya adalah Elohim, yang Anda sembah justru Yesus. Antara Elohim dan Yesus itu berbeda. Makanya muncul konsep Trinitas, muncul kemudian dua natur. Kenapa? Anda berusaha, bapak-bapak gereja berusaha mengkawinkan, menggabungkan antara Tuhan yang disembah oleh Yesus asli dan Tuhan yang disembah oleh Kristen, yaitu Yesus palsu. Paham itu, Bung? Satu-satunya pendiri agama di atas muka bumi ini, Siddhartha Gautama, tidak pernah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah. Nabi Musa juga tidak pernah. Satu-satunya Paulus yang pernah mengaku bertemu Mesias, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Hanya dia sendiri, dan agamanya adalah Karisteng. Berarti Karisteng adalah pengikut Mesias palsu. Karisteng adalah pengikut Nabi palsu.
Kristen adalah penyembah Tuhan palsu. Tuhan palsu yang dimaksud di sini adalah makhluk yang datang kepada pengarang-pengarang Bible. Makanya Yesus mengatakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembinasa keji. Kenapa dia disebut sebagai pembinasa keji? Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Kecerdasan orang terpelajar aku hilangkan. Kecerdikan orang terpelajar akan aku lenyapkan. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena Paulus mematikan akal dan hati umatnya. Makanya di dalam Matius 12, ketika dia bertaubat, roh jahat keluar di data nomor 43. Roh jahat keluar dari dirinya. Lalu roh jahat ini pergi mencari pemberhentian di padang gurun, tapi dia tidak menemukan. Iblis yang keluar dari Paulus masuk kembali ke dalam diri Paulus. Kembali masuk ke dalam diri Paulus. Setelah masuk, dia menemukan Paulus itu bersih, bertaubat. Dia keluar kembali, memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali bersama-sama ke dalam diri Paulus. Begitu 8 roh jahat masuk ke dalam tubuh Paulus, berdasarkan Matius 12, Paulus semakin jahat. Apa kejahatannya? Yang tadinya menjalankan hukum Taurat, seketika kemudian berubah menjadi pembantah hukum Taurat. Seketika kemudian menjadi penghujat hukum Taurat. Seketika kemudian penghina Tuhan. Dia mengatakan Tuhan menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu adalah penghinaan. Elohim turun ke bumi, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan Paulus terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Di mana lagi penghinaannya? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus hantam itu. Pak! Bohong, kata Paulus. Di Filipi 3 nomor 8 dia katakan, hukum Taurat itu justru adalah sampah. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan di mana? Di dalam Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri kemudian untuk melawan perkataan yang maha tinggi, apa yang dilakukan kemudian setelah itu? Dia berusaha mengubah hukum dan menganiaya orang-orang suci. Itu pekerjaan siapa? Paulus. Dia rubah hukum. Dia rubah hukum Tuhan menjadi hukum manusia. Yang tadinya jangan berzina, halal semuanya, dihapuskan semua. Jangan membunuh, dihapuskan semuanya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, dihapuskan semuanya. Hormati orang tuamu, dihapuskan semuanya. Jangan mencuri, dihapuskan semuanya. Di mana dia menghapuskan itu? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan semua perintah-perintah di dalamnya. Paulus membatalkan semua perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, lalu dia mengarang-arang perintah sendiri. Maka kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, hari ini Kristen tidak berzina, hari ini Kristen tidak memperkosa, tidak mencuri, bukan karena mereka taat kepada perintah Tuhan, melainkan mereka taat kepada perintah Paulus yang dibuat oleh Paulus. Tuhan mengatakan jangan membunuh, dihapus oleh Paulus. Paulus bikin aturan baru, wahai manusia jangan membunuh. Ketika Tuhan mengatakan jangan mengambil milik orang lain, dihapus oleh Paulus. Pak, bikin surat, wahai manusia jangan mengambil milik orang lain. Ketika Tuhan mengatakan jangan berzina, Paulus hapuskan, hapus. Habis itu dia kemudian menulis sendiri, jangan kau bersundal, jangan kau berzina, jangan kau mencabul. Dia ganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah yang seirama. Namun sebelumnya dihapuskan dulu hukum Tuhan, dia putar balikkan kemudian perkataan yang maha tinggi, lalu dia mengarang-arang sendiri. Inilah akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 14:48. Jelas itu. Jadi Paulus ini menyamai pencipta
pencipta alam semesta dengan melantik dirinya sebagai rasul dan menjadikan Yesus sebagai sang Tuhan. Diingat-ingat dia katakan apa? Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mendudukan dirinya sebagai Tuhan. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. Dia berusaha mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Orang-orang diserahkan ke dalam tangan Paulus sampai berabad-abad. Kemudian datang Islam untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tapi sayangnya mereka lebih percaya kepada pembinasa keji daripada pengajaran Islam, dinul haqq. Menentang yang maha tinggi. Siapa? Paulus. Yesus adalah nabi. Enggak, dia adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Bukan, dia adalah secara biologis kepenuhan Theotheos. Baca Kolose 2 nomor 9. Semua diganti, semua diganti. Hukum Taurat itu adalah berkat. Hukum Taurat itu adalah kunci keselamatan. Barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Matius 5 nomor 19. Kata Paulus, no, tidak ada orang selamat karena hukum Taurat. Jadi semua yang dikatakan oleh Sang Maha Tinggi dibantah habis-habisan oleh Paulus, dibantah habis-habisan, dibantah habis-habisan. Tuhan Maha Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kata Paulus, no, tidak. Yesus juga adalah Esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Gak mau kalah dia. Selalu melakukan pembantaian, selalu melakukan pembangkangan, selalu ingin menyamai perkataan-perkataan yang maha tinggi. Itulah agama Kristen. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus, Yeremia, Daniel, Yesaya, semua mengajak untuk menyembah kepada Elohim yang maha tinggi. Tapi Paulus dengan seorang diri mengajak manusia justru menyembah kepada anaknya Maria yang rendah. Siapa yang korban di sini? Siapa yang memperbodoh diri di sini? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marada fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Itulah mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin maghrib menyembah kepada Tuhan yang disembah juga oleh Yesus, Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Capek kan dah ngomong. Saya ibadah dulu, habis ini kutantar lagi kalian supaya kalian bisa sembuh, bisa kemudian siuman dari ajaran yang dibawa oleh kekuatan barat melalui penjajahan. Demikian sementara saudara-saudara, saya izin 15 menit kurang lebih untuk sujud menyembah kepada pencipta kita. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Adi, menurut kamu yang mati diracun siapa? Kalau saya kan ibaratnya begini ya, setelah saya baca ya kan, apa itu saya cari nabi palsu. Maksud saya kalau dibilang Paulus nabi palsu tidak masuk kriteria nabi palsu sebenarnya kalau menurut saya ya. Walaupun itu pertentangan kau yang ditanya lain dijawab. Inilah kau tidak nyambung. Menurut kamu yang mati diracun itu siapa? Kalau menyebut siapa berarti ada nama. Pakai data menjawabnya. Kalau dari cerita kan saya kan baca di Sahih Bukhari ya kan, di Sahih Bukhari kan yang meninggalkan racun kan Nabi Muhammad. Oke, baik. Nabi yang diracun itu berasal dari mana ya di Yeremia tadi? Berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nah itu kan dari Yerusalem
dari Yerusalem menyebar ke seluruh Oke. menyebar ke seluruh ini. Berasal dari Yerusalem. Nabi Muhammad berasal dari Arab apa dari Yerusalem? Nabi Muhammad kan keturunan Ishak juga, keturunannya Ibrahim. Baik. Kalau saya Sekarang mikirnya kita begitu. pakai data ya. Kita pakai data. Anda udah pernah baca Yohanes 19:30, Bro? Yohanes 19:30 udah pernah baca Yohanes 19:30? Tentang ini ya. Coba baca dulu deh. Bentar. Baca dulu, enakan pakai data. Asik toh kalau diskusi pakai data. Apa ya? Yohanes 19:30. Siapakah sebenarnya yang mati diracun? Udah baca belum? Yang mati diracun. Bentar, Iya, Yohanes 19:30. 15 menit izin. Iya, saya jaga sama Pak Santo. Yohanes 19:30. Iya, kenapa? Dia minum anggur. Ya coba dibaca Anggur asam. dulu. Baca dulu biar orang denger gitu loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah, "Iya, sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terus Nah, siapa itu yang minum anggur asam? Yesus, Yesus. Sesudah dia minum ngapain? Apa yang terjadi? ya dia meninggal di kayu salib lah karena Oke, bukan karena baik. anggurnya. Enggak dulu, anggur asam itu minuman baik atau tidak baik? Itu kan cuka. Itu kan cuka itu. Oke. Anggur asam cuka. Iya, Mengandung itu kan cuka dia di- entar dulu mengandung racun apa enggak? Enggak. Enggak. Tapi kenapa dia mati habis minum? Ya karena disalib, dia kan mati karena kekurangan darah. Baca lagi. Karena Kamu kehabisan ini kok darah. data kamu udah makan tapi kamu muntahin lagi gitu loh. Loh iya Nih, dong. dengerin. Kan ditanya, Dengerin. Sesudah Ya, Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkata, "Ya sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi yang mati habis minum anggur asam adalah Yesus. 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 Berarti dia mati karena Iya, minum anggur minum anggur asam. Ntar dulu. Jadi Bukan. Tuhanmu mati karena Bukan minum dong. anggur Bukan karena Bukan minum dong, anggur itu kan anggur asam. Bang Edi. Dia Dengar dulu, berata, diam itu dulu kan ini di datanya. akhir, setelah Kamu udah baca, disiksa. kamu udah baca data. Itu kan setelah kau disiksa. Loh, iya Ntar baca dulu, kitab kan Ih. nggak bisa satu ayat doang. Nggak satu Itu kan ayat di lagi. sebelumnya Ini ada kan banyak ayat. ini kan tuduhanmu terhadap minum racun siapa yang mati. Iya, Jadi itu datanya anggur ada di enggak, Bible-mu. Di situ kan nggak ada. Di situ kan nggak ada bahwa Nggak, di situ iya. disebutkan anggur itu beracun. Itu kan nggak ada di situ. Terus Disebutkan kenapa bahwa dia anggur itu mati kalau beracun. minum anggur asam? Kenapa dia mati? Loh, ya karena Kan sudah sudah disiksa ditombak dari lambungnya. pagi Oke. disalib, dia matinya karena disalib lah. Oke, Saya kalau minum baik. anggur, saya setiap hari minum anggur nih, ya kan. Kalau anggurnya nggak beracun ya nggak mati. Tapi kan Apa- saya mati apa gara-gara ada- bukan karena anggur. Apa definisi anggur asam? Itu cuka. Itu anggur asam itu dulu cuka Apa itu. hubungannya cuka sama anggur? Anggur loh ini anggur berasa Iya. asam. Itu kan nggak ada air Ntar dulu. putih. Dengerin dulu, kan dengerin dulu. ceritanya. Wis, anggur itu kalau steril manis atau asam? Ya anggur ada asam lah. Saya juga pernah Dengerin minum dulu, anggur asam, hasil bahasa fermentasi. Indonesia. Dengerin. Anggur itu kalau masih steril manis atau asam? Asam. Anggur memang ada anggur yang asam yang masih seger. Loh, ini kan minuman anggur, ngaco minuman lagi, anggur, ngaco soalnya lagi. apa difermentasi. Ya, difermentasi Iya dong, berarti kalau mengandung buah apa? anggur, kalau ditanya buah anggur manis, tapi Ya. kalau udah jadi minuman anggur asam karena jadi karena asam. difermentasi. Oke, difermentasi Iya. itu mengandung apa? Mengandung apa? Alkohol. Anggur fermentasi itu mengandung alkohol, mengandung racun atau mengandung enggak? Enggak mengandung racun. Saya minum anggur nggak pernah mati. Oke. Jadi, kenapa Yesus Minum mati anggur, kalau minum ote. Terus kenapa minum Yesus obat mati tiap kalau hari tuh nggak mati saya. dengerin. Tapi kenapa Yesus mati kalau habis minum itu? Iya karena dia disalib, dia dimatikan karena kehabisan Oke, darah. gua Itu ikutin. pun minum anggur karena dia kan terakhir nggak Oke. ada air putih di situ, nggak dikasih. Di mana? Adanya Di mana? cuka. Di mana Yesus minum anggur? Di atas salib atau sebelum disalib? Di atas salib. Oh, berarti di atas salib Setelah disalib. di atas salib disuruh minum.
Iya, di atas salib kan Bagaimana dicucukin Ntar ke dulu. bunga karang. Dengerin dulu. Bagaimana cara Dicelupin orang ke bunga dengerin karang, dulu. bunga karangnya ditempelin ke mulut. Bagaimana cara orang meminum di tiang salib sedangkan tangannya diikat? Bagaimana cara meminumnya? Nah, ini makanya saya jelasin itu Nah, dengerin tentara ini, Romawi is. mencucukkan ke bunga karang. Bagaimana cara orang meminum anggur di tiang salib sedangkan tangannya diikat? Silakan. Yang dia caranya itu adalah tentara Romawi pada saat itu Yesus bilang aku haus, ya kan? Habis itu tentara Romawi mencarilah, di situ hanya ada cuka atau anggur tadi, anggur asam. Lalu oleh tombaknya itu, tombak tentara Romawi dicucukkanlah ke bunga karang. Lalu dicelupkannya bunga karang itu ke dalam anggur itu dan didekatkanlah anggur itu kepada mulutnya Yesus. Itulah cara dia menikmati. Ini. Yesus ini dikasih minum atau dia minum sendiri? Dikasih minum sama tentara Romawi. Baca lagi datanya. Sesudah Yesus meminum itu dikasih minum atau dia yang minum? Cari ayat yang lain ya, kita cari ayat yang lain. Kena lagi kalau di sini. Dengerin. Yesus ini minum sendiri. Itu kan enggak cuma itu, ayatnya nggak begitu sendiri, Bang. Yesus ini bro meminum sendiri atau dikasih minum? Dikasih minum di ayat yang lain. Jadi salah data dong meminum. Oleh tentara Romawi. Dengerin jangan kok lompat-lompat. Ini data ada. Sesudah Yesus dengerin. Sesudah Yesus meminum anggur asam, meminum itu dia minum sendiri pakai tangannya atau pakai tangan orang lain? Pakai tangan tentara Romawi. Tapi di situ tertulis meminum. Ya kan tetap aja emang kalau saya dikasih minum sama abang, ya kan? Apakah dengan abang memberi saya minum saya nggak disebut minum? Ini kata meminum itu. Kalau minum itu bisa dikasih orang lain, bisa Anda sendiri. Tapi ini meminum pakai udah awalan tambahan berarti meminum itu yang minum yang melakukan. Iya minum, Gitu saya minum. Iya sama, kan gini. Abang ngasih saya anggur nih, ya kan? Yeah. Oke lah, tangan saya diikat. Ya kan, abang kasih saya pakai gelas. Apakah saya nggak disebut minum? Iya, lu minum tapi meminum. Ya, minum ya itu, dengerin. Gimana sih? Dengerin, minum itu kata dasarnya minum. Ada yang bilang ada yang terminum, ada yang meminum, ada dikasih minum. Minum itu kata kerja, Bang. Iya. Minum itu iya kata dasarnya itu minum. Tapi meminum itu kata kerja. Artinya kalau saya meminum artinya saya Oke. Daripada itu. Ya udah terserah lu. Jadi menurut kamu saya ikuti aja deh daripada di sini kita berkelut-kelut tidak ada habisnya. Jadi di atas salib, atas salib tentara Romawi ya tangannya menuangkan minuman beracun atau minumankan anggur asam ke mulut Yesus. Ya mencucukkan anggur lah. Mencucuk lewat mulut. Pakai tombak, Bang. Dia kan tinggi nih, disalibkan tinggi ya, lebih tinggi daripada yang jaga salibnya. Oke, kan dengarkan dulu loh ini. Yohanes 19:30. Menurut Anda, Yesus udah di tiang salib. Udah tinggi, udah diikat tangannya. Betul. Udah dipaku. Betul. Gitu ya. Terus bagaimana caranya? Tentara Romawi memberi dia minum anggur asam padahal dia tinggi, gimana caranya? Bang, abang kan tahu kan kalau misalnya contoh spons nih, spons itu kan nyerap air. Nah, dulu itu namanya bunga karang. Nah, ibaratnya bunga karang itu spons dicelupin lah ke air anggur dan dicucuk pakai tombak. Tombaknya diangkat ke atas, dikasih ke mulut Yesus. Oh, gitu. Kurang ajar banget ya. Suruh minum orang pakai tombak ya. Yang sadis sekali tentara Romawi itu. Keadaannya. Sadis sekali ya. Ya emang sadis, Bang. Ya, sadis. Jadi gini loh ya. Ada spon. Gitu ya. Spon ini bersih. Terus ditaruh di ujung tombak. Baru dicelupkan ke dalam anggur asam. Jadi spon ini meresap anggur asam di situ, kemudian dijulurkannya naik ke mulut Yesus. Jadi Yesus minum ini pakai spon, pakai tombak, betul? Betul. Jadi diminum paksa dong kalau begitu, dicucuk masuk ke mulutnya.
Ya karena memang itu kan ibaratnya gini, Gimana? Sadis Yesus itu sekali kan ya bang ya. haus. Ya sadis bang, emang Romawi sadis bang. Siapa bilang gak sadis? Banget ya. Iya sadis bang. Kirain tadinya saya itu minum pakai gelas bang. Enggak. Ternyata pakai spon. Makanya di situ di cerita saya itu ada di Markus. Oh iya, iya, baru paham saya itu bang. Untung abang ngasih tahu saya. Saya Iya. kira perkiraan saya tadi itu ya bang. Dia itu pakai gelas minumnya. Ternyata ada wadah. Ya, ada wadah. Terus ada spon yang masih steril. Ditaruh di ujung tombak. Dimasukkan ke dalam wadah itu. Jadi spon ini anggur ini meresap ke dalam spon. Jadi spon ini udah basah pakai anggur asam. Baru baru tombak itu dipaksakan masuk ke mulut Yesus. Akhirnya Yesus merasakan anggur asam itu masuk di mulutnya. Betul. Itu ada di Markus 15 bang. Ini kok habis itu tombaknya ini yang tadinya itu dipakai menombak lambung atau perut. Nah itu beda orang yang nombak dengan yang ibarat kan waktu itu. Oh, kan yang jadi ada dua tombak. Jadi ada dua tombak atau tombak yang satu. Setiap tentara Romawi kan pasti pegang tombak bang satu-satu macam polisi lah pasti begitu. pegang senjata. Gitu, Iya kan. iya. Jadi ada satu tombak pakai spon basah masuk ke mulutnya, ada juga tombak bareng-bareng kali ya bang. Mana yang duluan bang? Ditombak lambungnya atau dipaksa dicucukkan anggur asam ke mulutnya? Yang mana yang bareng apa gantian? Enggak, dulu asam dulu, dikasih anggur asam dulu. Setelah itu kan dia mati. Setelah kehabisan darah kan dia meninggal di kayu salib. Nah, waktu itu kan perayaan Paskah lah untuk umat Yahudi. Paskah itu kan ibaratnya ya itulah perayaan Paskah umat Yahudi lah. Nah, itu kan Jadi menurut abang sebab kematiannya itu dicucukkan anggur asam atau lampunya yang ditombak? Faktor kematiannya bang? ya disalib, dia kehabisan, Yesus itu udah kehabisan ini dulu darah kan, ibaratnya kalau sebagai manusia itu kan kehabisan darah mati dari kalau disalib bang, kalau disalib doang tanpa dikasih minum anggur asam sama ditombak nggak mati bang, paling membutuhkan waktu 1 bulan kan, dengarkan dulu ya bang ya, itu kan menurut abang Yesus itu kalau disalib doang tanpa dianiaya mati atau enggak? Dia kan dianiaya bang sebelum disalib ya justru itu menurut anda penyebab kematian Tuhanmu itu waktu dicucukkan anggur asam ke mulutnya atau waktu ditombak lambungnya? Yang mana yang mematikan bang? Yang mematikan ya dari siksaan dari awal sebelum disalib sampai dia disalib, karena kan disiksa dicambuk-cambukin, dipasang mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, ya dia habis darah bang. Disuruh bawa iya maksud saya begini loh bang, puluhan kilometer. Ya kalau cuma minum anggur nggak mungkin mati bang. Iya, jadi faktor utama kematian Yesus itu A. Penganiayaan berat termasuk ditombak lambungnya, B. Karena minum anggur asam. Yang mana yang penyebab kematiannya bang? Yang A. Kan penganiayaan berat. Yang A. Penganiayaan berat. Iya, penganiayaan berat. Oke. Iya. Termasuk waktu ditombak lambungnya itu udah mati apa belum atau masih hidup bang? Udah mati dia, udah mati. Udah mati berarti penyebabnya bukan karena ditombak lambungnya, betul? Bukan. Ya, berarti penyebabnya karena minum anggur asam bang. Ya enggak bang, kalau minum anggur asam gue tiap hari minum OT bang, kagak mati gue. Oke, jadi yang penyebabnya itu karena diberi mahkota berduri. Ya karena disiksa bang. Iya, faktor utamanya penyiksaannya, artinya penyiksaannya kan mulai waktu, dengerin dulu ya bang ya, penyiksaannya nih waktu ditangkap ya. Waktu ditangkap itu diikat tangannya kan gitu ya. Kemudian belum diikat sih tangannya, dibuka bajunya, ditelanjangin tuh bang. Iya betul. Oke, buka jubahnya, kemudian dibuat dia. Ya, diberi mahkota berduri. Betul. Terus kemudian ada apa itu berbulu-bulu itu apa di tangannya itu bang? Kenapa? Ada yang taruh dicambuk bulu di tangannya. Enggak, Kan gitu? Bulu. Enggak ada bang, dicambuk iya. Dicambuk iya, dicambuk. Cambuk. Oke, dicambuk. Oke. Habis itu terus mikul salib dari bawah sampai ke Bukit Golgota. Itu kan jauh juga perjalanannya ya bang ya? Ya jauh. Dia sendiri kira-kira
salib itu beratnya melebihi berat badannya Yesus apa gimana menurut abang beratnya bang? Ya kalau apa namanya kan kalau gambar salib itu kan di Alkitab kan nggak digambarkan ya, ibaratnya bentuknya itu palang atau cuman kayu dan apa namanya lurus kayu aja gitu, balok kayu. Kalau saya lihat di gambar-gambar bang, ada vertikal, ada horizontal. Apa seperti itu Ya, kira-kira? Ya kira-kira seperti itulah. Atau hanya kayu balok memanjang aja? Ya kalau dari ini apa yang sekarang ini ya memang palang. Ya, oke lah palang lah ya. Palang. Oke. Abang tahu nggak abang itu terbuat dari kayu apa bang? Kayu lokal apa kayu impor? Wah ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Soalnya di zaman itu kan nggak ada hutan. Ya mungkin kayu impor kali ya. Ada kayu lah pasti ada pohon tetap. Segurun-gurun pasirnya tetap aja pasti ada pohon. Oke. Oh ya mungkin kayu ulin kali diimpor Kalimantan. Apa? Oh, kayu lokal. Bisa jadi bang. Bisa jadi ya. Terus kemudian Ya, dikirim pakai buruk. ya, terus itu kan di beratnya itu kira-kira lebih berat mana? Pak, kayu itu daripada badannya Yesus. Ya kalau dari berat sepertinya sih kurang lebih ibaratnya sama lah, karena kayu itu kan harus menopang tubuhnya dia juga kan supaya nggak rubuh. Ya berarti lebih berat kayu ini daripada badannya Yesus. Kalau badannya Yesus lebih berat dari kayu, rubuh nantinya. kurang lebih lah. Artinya lebih kuat Ya, kurang gitu lebih ya. Ya, kalau berat badan rata-rata manusia waktu itu sekitar 80 sampai 100 kilogram gitu ya. Kan zaman dulu kan orang gede-gede itu ya, Bang ya. Ya, maaf 80 sampai 100 kilogram lah berat Yesus misalnya. Ya pasti Ya, berat 70 lah. berat. Kenapa, Bang? 70-an lah, hitung aja begitulah. Oh jadi Yesus langsing lah kalau 70. Oke. Terserah lu. Jadi berat itu di atas 100 sepertinya Bang itu. Lebih Iya. berat gitu ya. Iya. Jadi artinya Yesus sangat menderita. Iya, Dari bawah ke Bang, bukit ya. Bang. Sangat menderita dia Iya. disiksaannya di situ ya. Menderita ya, disiksa ya. Menderita begitu. Abang tahu nggak yang Yesus itu mikul salib dari bawah ke atas, abang tahu nggak digantiin oleh siapa di pertengahan? Simon Kirene gitu ya. Kenapa bisa diganti Bang? Kecapean apa gimana Bang? Ya lelah lah, dia kan jatuh 3 kali. Lelah begitu. Cuman Cuman kalau di film itu nggak ada Simon Kirene, Yesus terus yang naik. Padahal di Bible itu ada Simon Kirene gitu. di Passion of the Christ ada. Oke. Habis itu Yesus ambil lagi. Pas sampai di atas itu Bang ada tanya jawab nggak sih? Maksudnya kasihan capek atau langsung dieksekusi bagaimana menurut Abang? Ya dipaku di kayu salib, kaki dan tangannya. Langsung dieksekusi ya Bang ya? Iya. Nah, menurut Abang ini ajaran kejam apa ajaran kasih Bang? Yang jelas kalau Yesus ajarkan itu kasih. Yang justru yang kejam itu Yahudi gitu loh. Menurut Abang, mereka ini kejam terhadap Tuhan Anda atau tidak? Siapa Yahudi? Enggak, yang melakukan ini, perlakuan tentara Romawi ini kepada Tuhanmu ini, perlakuan mereka ini kejam atau tidak? Kejam. Kejam. Tapi kenapa Anda katakan ajaran kasih? Ya karena memang bukan pengikut Kristus yang melakukan itu gitu loh. Kalau Kristus justru kan gini, justru kan Kristus itu kan dia mengajarkan untuk orang itu memaafkan, ya kan? Apabila dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apabila kau diminta pakaianmu, berikanlah seluruh pakaianmu. Nah, makanya pada saat dia mau meninggal itu di kayu salib, dia kan memaafkan orang-orang yang melakukan itu kepada dia gitu. Oh, jadi menurut Abang Adi ini, kalau ada orang menganiaya Anda itu nggak boleh melawan ya Bang ya? Gitu kalau ya? perintah Yesus begitu, karena begini, kalau saya Taruh dulu Bang, saya belum selesai Bang. Gini, Bang. Artinya gini, saya belum selesai Bang. Silakan. Artinya, kalau saya misalnya nih, tapi nggak mungkin saya lakukan. Ada Bang Adi, ada yang gamparin Bang Adi,
ada yang menganiaya Bang Adi nggak boleh dilawan Bang. Itu kan ajaran kasih. Jadi Kristen Ya, ini betul. ya pasrah aja gitu ya. Ya, Nggak boleh melawan, Bang. nggak boleh, Karena nggak boleh. Kalau di ajaran kita tuh kalau kamu nggak maafkan orang lain, maka kau tidak akan dimaafkan Tuhan gitu. Misalnya kalau ada maling ke rumah Pak Adi ini, gitu ya, maling motor, maling mobil, itu nggak biarin aja ya Bang ya, jangan dilawan. Ya kalau ada maling, buat apa kan gini? Ibaratnya orang yang Kalau lagi butuh itu. Ya, Maling itu kan lagi butuh, jadi abang nggak, maksudnya maling itu kan lagi butuh, nggak boleh membela diri, kasih aja semua kan, gitu ya Bang ya. Iya, Iya, kalau ada maling pinter. kita mati, ya udah kasih aja lah. Iya kasih aja lah. Tapi abang nanti jangan sampai ada maling masuk ke rumah abang, empuk nih abang ini dimasukin maling nggak melawan gitu ya. Iyalah Ya Bang, daripada jangan mati kasih alamat di sia-sia. sini bang, abang jangan kasih alamat di sini, ntar maling pada datang lagi Iyalah. kan empuk itu. Emang Jangan kasih alamat ya. Abang mau silaturahmi ke rumah aneh. Kalau mau silaturahmi nggak apa-apa Bang ke rumah aneh. Tapi Maling jangan itu nggak ya. silaturahmi bang, masuk mau mengambil hak orang gitu ya. Mana ada maling? Bang. Assalamualaikum. Mana ada maling? Selamat malam Pak Di, aku mau maling. Silakan, monggo. Kan gitu ya. Iya Bang. Oh, Iya, begitu. Jangan ibaratnya bilang Bang, jangan ambil Bang gitu kan. Kalau emang abang butuh banget ya udahlah ambillah. Ambillah. Sebutuh abang gitu Iya, kan. iya. Iya. Kalau diambil motor, terus ya sekalian mobil kalau ada ya. Kasih aja semua ya bang ya. Abang kan masih bisa nyari lagi. Abang bagus ini bang ini. Iya. Maling disantuni gitu ya, mantap. Gini Bang, makanya orang yang takut kehilangan nyawanya kan gitu. Ya kita takut kehilangan harta kita kehilangan harta kita. Kalau ambil udah, motor, udah kasih. abang misalnya ambil motor nih. Nah, Pak Adi bilang, tunggu sekalian, gue cari dulu stnk sama BPKB-nya ya. enggak lah kalau itu kan enggak. Ya ambil aja semampunya dia gitu loh. Asal Ya kita tapi enggak- kan ngambil enggak motor nggak ada BPKB membunuh. sama stnk ya percuma, bodong jadinya. Ya bisa Bang dijual besi-besinya Bang. Iya sekalian kasih BPKB sama stnk lah bro. Ya, Tanggung kayak apa, amat. Dia nggak ada usahanya. Ya kalau lu nanti ditangkap lagi dia menjual motor bodong. Ada nggak bener juga lu di. Ya kan, iya iyalah Bang. Kalau jual motor, Ternyata Bang, asik justru juga kalau sih Adi jual ngobrolnya. motor, justru Asik. kalau abang kasih motor ya kan, ada BPKB. Kalau dari tadi lu begini gue nggak debat sama lu. Ketahuan Bang. Kenapa? Dari tadi lu begini gue nggak debat sama lu, mendingan akan ngobrol gini. Ya emang Bang, ngapain debat juga? Itu kan masalah iman masing-masing. Iya juga ya kan? sih. Nanti kan Sangkut kenapa ibaratnya lu? lah, ya iya Bang, sekarang gini, ya kan, ujung-ujungnya kan nanti yang menghakimi kan Tuhan ya kan, entah Isa atau Yesus yang datang kan ujung-ujungnya sama dia juga yang datang kan. Ntar kita lihat aja Bang, Ya, antara iya, abang iya, sama iya. aneh, ya kan, siapalah yang benar atau dua-duanya malah benar gitu loh, dua-duanya malah salah kan bisa jadi Bang. Terusin toh, gue mau ketawa. Karena saya ada urusan sedikit. Gini lah Prof. Tadi mengenai racun ya, yang Anda bawakan itu hadits palsu. Nah di situ perempuan Yahudi yang mau mengetes Nabi sebagai Nabi, bahwasanya kalau memang itu Nabi, makanan ini diberi racun oleh Yahudi, oleh wanita Yahudi itu. Nah ternyata makanan yang ditaburi racun itu berkata aku telah diracuni, makanya dimuntahkan itu. Hadits yang sahihnya itu dimuntahkan, gitu. Jadi di situ haditsnya hadits palsu gitu loh. Hadits yang Tapi kok dibawakan di sini sohi Bang. Itu Nah, hadis berapa Bang yang palsu Bang? Sorry Bang. yang Anda bawakan tadi. Ah, sekarang tunggu sebelum Ini sekarang kok saya- tapi sohi Bukhari Bang. Udah jangan kesono deh. Jangan usah debat, yang jelas. Gini loh intinya. Iya, nggak debat gua. Gua cuma nanya doang. Ini kan diskusi bang, santai aja. Ya, gini di yang jelas. Nabi sesudah di pedang Khaybar itu, yang makan kambing itu dia masih ada 4 tahun masih berdakwah. Baru jadi orang yang minum racun itu harus mati seketika. Gitu ya, jadi nggak mati minum racun. Ya kembali ke topik aja deh. Tunggu Ini dulu, loh. Prof satu aja. Iya. Nah, kalau di Yeremia yang pas untuk Paulus begini, Yeremia 23 nomor 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya. Dan dengan bualnya aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Nah, kalau kita lihat di mana dustanya Paulus, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 15 dan 17. Kita lihat dusta-dustanya, dan di dalam Roma 3 nomor 7. Ya toh, sebelum ke Roma 3 nomor 7, saya singkat aja karena saya ada urusan. 1 Tesalonika 4 15 17 ya. Ini dustanya Paulus. Ini bunyinya 15 ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke, 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat di sini. 1 Tesalonika ini nggak terbukti. Dalam ayat tersebut Paulus mengatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului mereka pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Amin. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya. Apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset jauh dan tidak terjadi. Angan-angan Paulus ini harus berakhir dengan kenyataan bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan dengan Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma tahun 14 Masehi. Nah, itu yang pas Yeremia kepada si penyesat itu. Oke ya, Prof Andi, mungkin itu aja dulu karena saya juga ada urusan mau antar ibu ke rumah sakit. Oke. Jadi lanjut Bang Adi, santai ya. Bang, ini nanti bisa kita lanjut ya. Nanti ini ada pertanyaan lagi nih terkait tadi yang racun tadi itu masih ada sebenarnya pertanyaan saya. Ya, kita terusin dulu ini loh. Jadi menurut kamu yang mati itu karena kesiksa, bukan racun gitu ya? Gitu ya? Bukan. Menurut kamu yang mati itu Tuhan atau manusia yang diracun, yang disiksa itu, disalib? Yang disalib? Iya. Yang disalib tadi manusia? Iya. Bukan Tuhan dia. Ya manusia, dia manusia. Pada saat itu dia sedang menjadi manusia. Oh, berarti yang menebus dosa Anda manusia dong? Yang menebus dosa ya Tuhan, tapi pada saat itu dia sedang jadi manusia, itu gitu. Lah, yang mati manusia kan Yesus mati menebus dosa. Iya. Betul. Jadi yang mati apa? Manusia. Manusia. Berarti yang menebus dosa Anda manusia dong. Iya, pada saat itu sedang menjadi manusia. Iya, artinya Yesus mati sebagai manusia menebus dosa Anda. Jadi yang menebus dosa Anda manusia, betul? Ya, pada saat itu sedang menjadi manusia. Iya, jadi menebus dosa Bang Adi adalah manusia, bukan Tuhan. Ya, pada saat itu Tuhan menjadi manusia. Ya, dia manusia benar. Dia benar manusia, benar manusia. Iya, artinya karena yang menebus. Karena iya, kalau saya Bang, saya itu melihat begini, Yesus itu benar manusia gitu. Dia manusia, dia merasakan takut, dia bisa marah. Dia bisa marah itu dibuktikan pada saat dia mengusir orang-orang Farisi yang berdagang di Bait Allah, ya kan. Nah, itu dia marah, itu sebagai dia sifat manusia. Oh ya, udah. Jadi yang menurut Anda, ya udah jangan terlalu panjang. Jadi menurut Anda yang menebus dosa, yang mati di tiang salib manusia, bukan Tuhan. Iya, gitu ya. Manusia pada saat itu dia. Jadi Yesus waktu itu, jadi Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Waktu disalib, ya dia manusia pada saat itu. Tuhan yang sedang menjadi manusia gitu. Iya, artinya waktu yang disalib. Ya, jadi yang disiksa tentara Romawi itu murni adalah manusia, bukan Tuhan ya. Iya, Tuhan dalam wujud pada saat itu dia ya tadi orang bilang kan, orang Kristen bilang berinkarnasi lah. Iya, artinya dia manusia. Dia manusia murni manusia murni. Gitu. Manusia. Jadi Yesus pernah tidak menjadi, dia mengambil tubuh manusia murni. Iya, artinya Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Iya. Dia kan sebelum gitu ya. manusia. Iya. Jadi syarat untuk menjadi Tuhan. Iya. Jadi syarat untuk menjadi Yesus menjadi Tuhan memang harus mati dulu ya.
Betul ya? Bukan, itu kan gini bang, kalau di kami itu bang, kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Itu kan ibaratnya pada saat itu kan Allah itu kan untuk menghapus dosa asal manusia ya, ibaratnya supaya dia bisa kembali ke surga itu ya, dia harus ada manusia yang dikorbankan. Gini bro, kira-kira Yesus gini aja, pendek-pendek aja. Kalau Yesus tidak disiksa di tiang salib, Yesus bisa jadi Tuhan nggak? Enggak, itu nubuat emang, itu udah ditakdirkan bang, kan abang percaya takdir kan? Jadi Yesus memang harus mati supaya dia jadi Tuhan gitu. Bukan supaya dia harus mati supaya jadi Tuhan, bukan. Nah, Jadi kan, coba kamu baca dulu ini bro, baca dulu Roma 14:9. Dia kan harus mati baru jadi Tuhan dulu. enggak, itu menggenapi bang, menggenapi nubuat. Jadi Kan di situ jadi gini, Bang. tertulis mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau dia nggak mati tidak nubuat, bakal Bang. jadi Tuhan dia. Iya gini bang, ini konsepnya gini bang. Kita diskusi aja ya. Saya juga Iya. saya nggak menganggap agama saya paling benar. Saya juga belum bisa percaya juga dengan Nabi Muhammad gitu. Tapi saya juga nggak mau memaksa. Ya terserah abang lah, ayolah. Iya terserah lah gini. Jadi gini bang, dulu kan di Taurat itu sebelum Nggak usah ke Taurat, langsung aja disalib ini loh. Jangan pindah lagi. kenapa harus disalib tadi kan jawabannya? Enggak, Jawabannya maksud Bang, saya kan- ini, apakah Yesus ini mati disalib, dia bukan Tuhan? Kan gitu. Iya, begini, syarat Bang. dia menjadi Tuhan harus mati dulu, dihidupkan baru jadi Tuhan. Bukan bang, gini loh. Nah, kalau Bang. gitu Yesus Tuhan nggak? Ya dia firman Tuhan. Yesus itu Tuhan apa bukan? Bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, Tuhan, Yesus ya, itu Bang. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan dia bang. Oh, Yesus firman bukan manusia. Iya di firman Tuhan dia. Oh, jadi yang disalib firman. Iya yang disalib firmannya. Oh, firman yang disalib bukan orang. Iya firmannya dia yang menjadi manusia gitu loh. Dia berbeda. Jadi manusia yang disalib. Iya bang, emang manusia yang disalib bener. Iya, bukan firman yang menjadi toh. manusia. Bukan firman yang disalib. Iya firman yang menjadi manusia bang. Kalau Iya, dibilang- manusia yang disalib gitu loh. Iya manusia bang yang disalib Iya. bener manusia. Firman Tuhan yang jadi manusia gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi saya baca di 1 Korintus 11:26 itu bukan manusia yang mati, Bang. Tuhan yang mati, Bang. Ya firman Tuhan memang. Jadi yang mati Tuhan ya? Ya firman Tuhan yang mati di situ firman Tuhan. Bukan Tuhan. Coba Kenapa, baca Bang? coba baca 1 Korintus 11:26, Bang. Iya bang, kalau kita kan ibaratnya kalau di Ini kalau abang di kenapa Kristen sih itu, Bang, selalu abang tadi kenapa abang selalu melawan yang tertulis di Bible? Kenapa Anda lawan? bukan melawan, kita kan baca di sebelumnya bahwa firman Allah itu Saya baca ya bang ya. bersama-sama dengan Nih Tuhan. sebab Ya, Yohanes ini bang 1, ya. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya benar. Jadi Benar. kematian Tuhan bang. Benar. Jadi Tuhan yang mati. Iya, firman Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan. Iya, Bang, firman Tuhan. Kematian dan firman- Tuhan bang. Iya, Bang. Gini loh, Bang. Kalau di kan kita harus baca Yohanes 1, ya kan. Pada mulanya Kenapa adalah lari ke firman. sono lagi sih Yohanes Ya kan 1? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Firman itu dan Ya firman itu udahlah. adalah Allah gitu. Sekarang Makanya kalau ini dibilang oke Tuhan, udah Theos, cukup. ya. Ya, yang kan mati tuh. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Mayatnya nih, jenazahnya. Iya, jenazahnya. Jenazahnya ya manusia, Bang. Oke. Manusianya. Manusia. Terus Iya, kemudian manusia. dikubur 3 hari mayat ini kan gitu ya. Iya. Nah, terus mayat ini kemasukan roh lagi, hidup lagi, betul? 3 hari. Iya, firman Tuhan firman Tuhan dalam 3 hari bangkit dan Entar dulu, santai dulu. Jadi ada mayat dikubur 3 hari. santai. Ya, ada Oh, mayat 3 dikubur hari. 3 hari. Terus kemudian mayat ini hidup lagi. Betul? Betul? Iya, benar. Nah, Betul. Jadi bangkit, ya, dan mati. jadi mayat ini kemasukan roh lagi biar hidup. Betul?
Iya, dia ada Nah. firmannya masuk lagi. Jadi di dalam kubur, Firmannya dengerin dulu bang, kan ini kan udah di dalam kubur nih, ada mayat, kubur. ada mayat. Jenazah, ya. Nah, ada jenazah. Jenazah ini kemasukan roh lagi, hidup lagi. Ya. Nah, pertanda dia Firmannya hidup. kembali. Ini dengerin dulu bang. Pertanda mayat ini hidup lagi, kemasukan roh lagi, itu terjadi gempa bumi. Kuburan-kuburan pada terbuka. Terbelah dua. Ah, ya, orang-orang kudus pada bangkit naik ke permukaan. Begitu juga Yesus bangkit naik ke permukaan. Enggak, kalau firman Tuhan itu kan bersama Bangkit jasad bang, yang sudah kan kembali hidup kan kan Yesus jasad. abang ini gimana sih? Iya kan Yesus ini dibawa kuburan. Nah, Iya, supaya dia bangkit, kuburan itu terbuka supaya ada jalan keluarnya. Betul, yang kita malaikat. Jadi orang kudus juga naik seperti zombie berjalan. Yesus Enggak, menemui, itu nanti, dengerin dulu. itu di akhir zaman bang itu bang. Kagak. Kalau yang malaikat itu dia buka kubur Yesus. Kamu sih ya nggak baca kan? Bible sih bro, aduh. Baca bang, coba abang bilang itu kan di akhir zaman bang. Kalau ibaratnya Kan dia di mengadili bumi orang. itu. Saya baca Ketika datanya Yesus ya. bangkit, Di bumi ya, Matius, Bang. coba baca Matius 27. Matius coba, 27 52 sampai 53 kau baca dulu. Ntar saya buka dulu. Ya, Matius 27 52 53. Kau ini, bro, belum baca data kau bantah saya. Aduh. Baca, saya bukan nggak hafal, saya hafal tapi nggak hafal ayat. Ya. Itu bukan di akhirat, ini di dunia terjadi. Coba baca Matius 27. Ya 27 dari ayat berapa? 52 53 aja langsung. Ntar buka dulu.